Selamat datang di pengantar gabut hari ini, dan kali ini kita akan membahas tentang Xiaomi 13T. Jadi Xiaomi 13T ini sudah 1 bulan ya aku pegang. Aku beli Xiaomi 13T ini ketika launching pertama kali tanggal 6 Oktober tahun 2023. Jadi Xiaomi 13T ini memiliki bandrol harga di kisaran harga 6 jutaan ya. Dan ini untuk di kelas harga segitu tentu ekspektasi dari pembelinya itu cukup tinggi, karena segmentasi kelas harga segitu itu sudah di ambang batas. Jadi untuk mid range ya sudah papan atas, tapi ada beberapa flagship juga dia sudah mulai start di range harga segitu. Jadi ekspektasi terhadap Xiaomi 13T ini cukup tinggi ya. Oke, dengan harga 6,5 juta ini smartphone yang digadang-gadang menjadi senjata andalan Xiaomi di penghujung tahun 2023 ini. Terutama dengan branding Leica-nya ini cukup kenceng ya. Jadi di harga 6,5 juta sudah dia dituntut memiliki spesifikasi yang mumpuni, kemampuannya mumpuni, masih dia memiliki branding dengan Leica. Jadi ekspektasi terhadap Xiaomi 13T ini cukup tinggi ya. Apakah ekspektasinya terpenuhi di harga 6,5 juta? Yuk mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita lihat dari yang paling mudah terlihat dulu ya. Sorry. Jadi Xiaomi 13T ini desainnya oke, di sisi belakangnya dia memiliki finishing kaca ya. Untuk warna black dan warna medio green hijau ini dia back covernya terbuat dari kaca. Walaupun saya agak ragu ini kaca atau plastik ya, cuman ya websitenya bilang kaca, oke ini kaca. Untuk yang varian warna biru itu dia dapat warna vegan leather, jadi dia terbuat dari kulit sintetis ya, warna biru. Bagus yang mana itu selera kalian. Kalau saya pribadi saya ngambil warna hijau karena back covernya kaca. Sementara yang warna biru itu kan kulit, saya cuma agak takut kalau gampang kotor aja. Untuk framenya ini sayangnya plastik. Saya nggak nyoba Xiaomi 12T, tapi Xiaomi 11T dulu dia framenya logam. Sayangnya di 12T ini agak sedikit pergantian bahannya, ini menjadi plastik, tapi bukan masalah karena apa? Dia memiliki sertifikasi rating IP68, jadi dia tahan dicelupkan ke air, juga tahan dan debu. Tapi untuk sertifikasi IP68 ini hanya untuk jaga-jaga ya, dia bisa nggak sengaja kecemplung ke air, dia bisa tahan, tapi kalau sengaja dicemplungin ke air, bisa-bisa garansinya void. Jadi hati-hati ya kalau kalian punya Xiaomi 13T ingin ngajak main di tempat yang basah atau berair. Oke, sisi depannya kita dapat layar dengan resolusi 2K. Resolusi di atas Full HD ini ya. Dengan bentang layar 6,68 inch, panelnya AMOLED, support HDR10 dan Dolby Vision. Layarnya mantap ya, untuk sebuah mid range dia diberikan layar yang spesifikasinya mendekat sama dengan layar-layar di smartphone flagship. Karena dia layarnya AMOLED, jadi dia bisa menampilkan always on display ya. Always on display-nya dia yang full version ya, jadi tidak hanya 10 detik seperti HP-HP Redmi lainnya. Ini bisa full nyala terus. Kemarin punya saya jadwal. Untuk sisi-sisinya, di sisi atas kita dapat ini ada infrared blaster, ada mikrofon, dan ada grill speaker atas. Di sisi kanan kita ada tombol volume dan tombol power. Di sisi bawah ada, dari sebelah kiri ada slot SIM tray. SIM tray-nya hanya support dual SIM ya. Dan sebelah ada mikrofon, USB Type-C, dan speaker utamanya. Di sisi kiri kita polosan, nggak ada apa-apa. Untuk build quality-nya untuk harga 6,5 juta ini termasuk yang bagus ya. Jadi build quality solid, di genggaman itu tidak ada kayak crossing-nya, tidak ada bagian yang ditekan empuk, solid. Juga digenggam di tangan tanpa case seperti ini tidak licin. Untuk masa build quality nggak ada komplain dari Xiaomi 13T ini. Untuk SoC-nya Xiaomi 13T ini dikasih MediaTek 8200 Ultra. Ada embel-embel ultranya, jadi ini SoC-nya Xiaomi pesen custom ke MediaTek ya. Untuk yang masuk ke Indonesia ini dia versi yang RAM-nya 12 GB dengan storage 256 GB. Untuk menunjang spesifikasi seperti itu ditunjang baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Pengisiannya menggunakan kepala charger dengan output sampai dengan 68 watt. Untuk pengisian baterainya dari 10 hingga 100% itu memakan waktu sekitar 1 jam lebih 15 menit. Cukup cepat walaupun tidak istimewa, karena di smartphone harga kelas 2 jutaan pun sudah banyak yang memiliki pengisian daya hingga 67-68 watt. Jadi baterai dari Xiaomi 13T ini sebenarnya cukup oke ya menurut saya, walaupun ada mungkin yang bilang, beberapa orang bilang boros, mungkin karena
smartphone saya sebelumnya baterainya boros ya, jadi pakai 13T ini agak ngirit sedikit. Kita nggak bisa lihat screen on time-nya berapa, tapi kalau by feeling, tapi dari yang sudah selama saya pakai 1 bulan ini, saya lepas charger jam 7 pagi, saya gunakan aktivitas seharian di kantor untuk balas chat, email, terus telepon, sesekali scroll sosial media, juga kadang nonton YouTube, tapi nggak nge-game ya. Itu sore jam 4, jam 5 sore saya sampai rumah itu biasanya sisa sekitar 30%. Masuk ke synthetic benchmark-nya, untuk skor Antutunya dia ada di angka 880 ribuan. Untuk harga 6 smartphone harga 6 jutaan ini termasuk yang tinggi, walaupun tidak yang paling tinggi, karena di bawahnya di harga lebih murah pun Poco F5 dia bisa skor Antutunya 1 jutaan. Berikutnya untuk skor Geekbench-nya, single score-nya ada di angka 1100, sementara multicore-nya ada di angka 3700-an. Ini skor yang cukup oke di harga 6 jutaan. Untuk skor CPU throttling test-nya selama 30 menit bagus, ini diuji tanpa menggunakan kipas pendingin, dia tidak throttling. Ini juga senada dengan penggunaan sehari-harinya, jadi smartphone ini digunakan sehari-hari, tidak ada kendala, dia disuruh apapun dia oke. Untuk penggunaan sehari-hari ini sangat nyaman, buka tutup aplikasi tidak ada kendala. Ini ditunjang juga dengan output suara speakernya yang nyaman, jadi kalau kalian suka menonton konten video di Xiaomi 13T ini, suara speaker stereonya dia balance dan oke. Di Xiaomi 13T ini motor haptic feedbacknya ini salah satu yang rasanya paling mewah di smartphone harga 6 jutaan. Untuk digunakan untuk gaming, Xiaomi 13T ini juga tidak ada masalah ya. Kita coba dulu untuk game yang enteng dulu, kita coba untuk Subway Surfer, kita cek. Ini smooth banget ya, tapi ini mungkin kalau di layar kalian lihat tidak terlalu smooth karena videonya saya ekspor di 30 frame per second. Tapi kalau kalian coba langsung, ini untuk Subway Surfer dia frame rate-nya bisa tinggi. Terus kita geser ke game sejuta umat, Mobile Legends. Mobile Legends settingnya yang terbuka bisa kalian lihat sendiri di layar. Untuk gameplaynya ini cukup menyenangkan ya, jadi dia bisa bertahan di frame rate tinggi terus, walaupun sampai di late game ketika sudah war, sudah rame, dia mungkin hanya sesekali turun ke 90 frame per second. Cuman untuk dipakai game Mobile Legends ini termasuk enteng, tidak ada masalah. Untuk suhunya juga bisa terjaga dengan baik. Kita bergeser ke game permintaan sejuta umat, cuman tidak semuanya memainkan, yaitu Genshin Impact. Genshin Impact kita pakai di settingan seperti yang saya tampilkan di layar. Ini kita coba untuk mainkan itu selama 30 menit. Suhunya cukup terjaga ya, bisa kalian lihat suhunya. Juga untuk gameplaynya ini juga oke. Cuman maaf, mungkin kalau Genshin Impact ini jarang saya mainin jadi belum terlalu jauh. Cuman untuk pengalaman saya main selama 30 menit untuk Genshin Impact ini tidak ada kendala, lancar-lancar aja dan nyaman-nyaman aja. Mungkin kalau kalian mau lebih nyaman lagi bisa pakai kipas pendingin, tapi tanpa kipas pun ini sudah mumpuni untuk diajak main game. Jadi oke, sejauh ini Xiaomi 13T ini cukup memenuhi ekspektasi ya, dari awal dari secara desain, layar, juga performa, spesifikasi yang diberikan ini sudah mumpuni untuk kelas harga 6 juta. Nah, kita masuk hal yang digadang-gadangkan oleh Xiaomi 13T ini untuk memboost, untuk sebagai pembeda dari smartphone mid-range premium lainnya, yaitu adalah branding kamera Leica-nya. Jadi Xiaomi 13 ini dia dibekali 3 kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan OIS autofocus tentunya. Ini menggunakan lensa Sony IMX766. Kamera utama itu ditemani kamera optical zoom 2 kali sebesar 50 megapiksel dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Ya, di sini tidak ada kamera bonus ya, jadi kameranya bisa dipakai semua. Untuk kamera depannya ini 20 megapiksel aja. Jadi untuk yang dituning oleh Leica adalah kamera utama yang adalah kamera belakangnya, sementara kamera depannya ini polosan, tidak dituning oleh Leica. Jadi apakah Leica di Xiaomi 13T ini hanya numpang branding aja? Enggak. Jadi kamera belakangnya, baik kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera telenya itu mendapatkan treatment dari Leica. Treatmentnya berupa apa? Yaitu ada coating lensa, ada tuning warna, dan juga diberi filter-filter khas kamera Leica. Jadi hasil fotonya itu
disetarakan dengan hasil kameranya Leica. Bahkan untuk kamera utamanya ini dibuatkan lensa yang karakteristiknya mirip dengan kamera Summicron-nya punya Leica. Brandingnya dari Leica ini sepertinya cukup menarik ya, karena oleh Xiaomi pun juga ini cukup digembar-gemborkan brandingnya mereka dengan Leica, dengan tentang treatment kameranya ini. Apakah hasilnya sangat luar biasa bagus? Jadi untuk kalian gunakan foto-foto Xiaomi 13T ini, dia sebenarnya untuk harga 6 juta, smartphone harga mid-range, premium mid-range ini hasilnya bagus. Detailnya dia bagus, noise-nya bisa ditahan dengan baik, dynamic range-nya luas, juga autofocus-nya juga cepat. Ya, ini standar untuk smartphone di harga 6 jutaan ini. Terus spesialnya apa? Di Xiaomi 13 ini kita dikasih dua tuning warna. Tuning yang pertama adalah Leica Vibrant. Untuk Leica Vibrant ini tuning warnanya agak sedikit di boost, tidak wash out seperti kamera-kamera Xiaomi pada biasanya. Dia tuning warnanya agak di boost sedikit, jadi dia memberikan foto yang candy. Jadi di mata itu dia udah selera orang pada umumnya lah. Dan kalian bisa ganti ke kameranya menjadi tuning warna Leica Authentic. Nah, di Leica Authentic ini benar-benar disesuaikan dengan karakteristik kameranya Leica. Bahkan di pojok-pojoknya bisa kalian lihat, ini dia ada sedikit bayangan hitam, vignette khas dari Leica. Warnanya dia sedikit tidak gonjreng, tapi dia memiliki karakter yang unik. Di Xiaomi 13 ini kita dikasih beberapa filter warna ya. Filter warnanya ini juga sesuai dengan tuningnya Leica, karena Leica itu juga terkenal dengan kamera black and white-nya. Jadi filter black and white-nya bisa kalian lihat sampelnya. Ini termasuk dengan filter-filternya ini memberikan warna sendiri, emosi sendiri terhadap foto-foto yang diberikan. Apakah kamera ini jelek? Enggak, sebenarnya enggak jelek. Cuman ini bener-bener segmented. Orang yang suka dengan tuning warna dari Xiaomi 13 ini akan suka, tapi untuk sebagian orang lainnya saya coba tanya itu dia kurang suka, kurang gonjreng lah, kurang cetar di mata. Ya, untuk Xiaomi 13 ini secara teknis dia bagus, cuman untuk tuning warnanya ini bener-bener segmented, bener-bener selera. Jadi kalau kalian mau beli Xiaomi 13 untuk foto-foto, mending saran saya coba kalian pinjam orang yang sudah beli atau nyoba demo unitnya dulu, karena untuk tuning kameranya warnanya ini benar-benar segmented. Sementara untuk kamera depannya ini agak sedikit dianaktirikan karena dia tidak mendapatkan tuning dari Leica, jadi dia benar-benar hanya pure tuning dari Xiaomi. Kameranya dia memiliki resolusi 20 megapiksel dengan kualitas yang biasa aja di kelas harga 6 juta. Untuk perekaman videonya, kamera depan tidak lupa dianaktirikan sekali lagi, dia hanya support di Full HD 30 frame per second aja. Untuk kualitasnya bisa kalian lihat sendiri di sampel yang saya berikan. Untuk perekaman videonya dia hanya mentok di 1080p 30 fps saja ya di kamera depannya ya. Bisa kalian lihat ini langitnya terang banget, dynamic range-nya ya. Cukup oke, stabilisasinya juga lumayan, cuman sayangnya resolusinya hanya mentok di segitu aja ya, dan tidak terlalu luas. Oke, ini untuk pengetesan kamera depannya ya. Jadi untuk kamera depannya videonya resolusi hanya Full HD 30 fps, tidak terlalu luas. Untuk kalian bisa lihat detailnya, ini masih di pinggir jalan, jadi untuk detail dan suaranya, noise-nya bisa kalian perhatikan ya. Seperti ini detail-detailnya. Untuk perekam videonya emang nggak terlalu luas, tapi ya silahkan dinilai sendiri hasilnya. Untuk perekaman video Xiaomi 13T, kamera utamanya yang di belakang ini dia hanya mentok di 4K 30 frame per second aja ya. Yang support autofocus hanya di kamera utama dan kamera telenya aja. Sementara di kamera ultra wide-nya dia tidak support autofocus. Oke, ini sampel dari video Xiaomi 13T di resolusi 4K 30 fps. Bisa kalian perhatikan stabilisasinya. Ini stabilisasinya saya hanya mengandalkan dari OIS-nya aja ya. Bisa kalian perhatikan untuk stabilisasinya. Kita coba untuk autofocus. Ya. Autofocus nggak ada masalah.
Oke, untuk videonya kita juga bisa switch antar kamera ya. Ini di lensa utamanya kita switch ke lensa ultrawide-nya. Ini kita menggunakan lensa ultrawide. Masih di 4K 30 fps juga. Terus ini kita bisa beralih ke lensa tele. Ini posisi di lensa tele ya. Kita kembali ke lensa utama. Oke, ini aku baru di pinggir jalan dan ini kita nyoba kamera dari Xiaomi 13T di malam hari. Ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Kita coba untuk jalan, kita lihat stabilisasinya aktif atau enggak di 4K 30 fps. Untuk suaranya juga bisa kalian dengerin, ini di pinggir jalan, jadi background noise-nya bisa kalian dengerin sendiri. Suara-suara kendaraan yang lewat bisa kalian dengerin. Terus kita coba juga untuk autofocusnya, ini ada buka di sini. Ya. Fokus lagi. Oke, autofokusnya nggak ada masalah ya untuk video di malam hari ya, dengan pencahayaan PCR masih cukup baik ya. Oke, kameranya Xiaomi 13T ini kita juga ketika perekaman bisa pindah lensa ya. Jadi ini di lensa utamanya, terus kita pindah ke ultrawide itu bisa. Ya, ini lensa ultrawide-nya di 4K 30 fps. Stabilisasinya kita coba sekalian. Autofokusnya agak kurang fokus ya. Terus kalau kita mau pindah ke kamera telenya juga bisa. Ini ke lensa utama lagi. Terus ini kita di lensa tele. Di lensa tele 2 kalinya ini kita. Nah, lensa tele 2 kalinya fokusnya seperti ini, stabilisasinya seperti ini. Kan ya, lens flare-nya kayak kerasa banget ya. Kita kembali ke 1 kali lagi. Ini 1,5 dan ini kembali ke 1 kali lagi. Kalau kalian notice di bagian bawah itu lens flare-nya kerasa banget ya. Tapi untuk stabilisasinya udah lumayan sebenarnya, di 4K 30 dia bisa stabil. Oke, sejauh ini untuk video reviewnya ini positif semua ya, jadi kayak lama-lama kayak iklan. Tapi apakah luar biasa bagus? Ya. Bukan Xiaomi namanya kalau smartphone-nya agak sedikit bermasalah. Jadi Xiaomi 13T punya saya ini sempat layarnya 2 kali dia tiba-tiba berwarna ungu. Ini saya kasih dokumentasinya, saya dokumentasi 1 kali. Jadi saya baru nyampe kantor, ketika saya mau absen tiba-tiba layarnya ungu semua. Saya kira apakah karena mode bacanya nyala atau ada settingan yang tergeser di ternyata enggak. Jadi saya masuk ke setting, saya ulik-ulik settingannya, tetap layarnya ungu. Akhirnya smartphone-nya saya restart dan dia kembali normal lagi. Apakah ini sebuah deal breaker? Enggak, mungkin ini hanya spesifik terjadi di smartphone saya, semoga tidak terjadi di smartphone Xiaomi 13T lainnya. Karena saya menyelam di grup itu, saya sampai saat ini belum menemukan permasalahan yang sama. Saya juga tanya ke teman-teman saya yang beli Xiaomi 13T, mereka juga mengatakan tidak mengalami permasalahan yang saya alami. Jadi mungkin ini hanya masalah di smartphone saya aja. Oke, itu jadi tentang Xiaomi 13T, sebuah smartphone yang menarik di harga 6,5 juta yang ditawarkan oleh Xiaomi di penghujung tahun 2023 ini. Dan ini ternyata adalah smartphone yang bagus dan cocok untuk digunakan sebagai smartphone all-rounded. Jadi dia di berbagai aspek dia menonjol, tidak ada satu aspek yang paling menonjol. Walaupun dia memiliki branding Leica, tetap kameranya, kualitasnya sebenarnya ya bisa dikatakan sedikit di atas rata-rata kamera smartphone kelas harga 6 jutaan, tapi tidak luar biasa bagus. Ingat, ekspektasinya tetap harus disesuaikan karena ini adalah smartphone dengan harga 6 jutaan. Jangan berekspektasi dia akan sangat bersaing kompetitif dengan smartphone yang kelasnya flagship di kelas harga di atasnya. Oke, itu tentang video Xiaomi 13T. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe jika belum, dan sampai jumpa di video berikutnya.